Expanding River, Iya, dan juga Broken Wall. Broken Wall yang pertama. Yang pertama, iya itu dia. Oke, tapi no Angela. Alter Ego sudah ngebaca nih, bahkan mereka nggak mau trade. Mereka ban aja Angelanya, karena Yeskel dia punya record yang lebih banyak sih untuk Angela. Ya sama chip juga ya. Oh, tapi itu yang mungkin perlu dipertanyakan sih, Lim. Terakhir kita ngeliat Angela bareng sama waktu itu Favian. Oke. Link Angela. Dan Joe, iya Link Angela. Sir, Beberapa kali what's juga your command? muncul. Fanny Your di team ban. is Respect. picking. Respect ya untuk Yazuke. Yazuke power banget dengan adanya Fanny. Oke, tapi ada yang satu gue suka sih dari Joe. Mungkin kita melihat terkesannya Joe of position, kita juga bertanya kenapa posisinya. Tapi mungkin ada satu hal yang tidak terlihat sangat jelas karena belum menghasilkan Butterflies hasil yang born positif. by thy wish Confident is ya. guided Ya, confident. by Confidentnya lantern's light. Joe ini dengan outstanding pemikirannya dia, itu dia coba gitu loh. Dia Ya. berani untuk ya mungkin kalau bisa dibilang resikonya 90% bahkan. Dia berani ngambil risiko lah. Iya 90% tapi Itu agak gede. sih. Waduh. mungkin sekarang itu tidak boleh dihilangkan. Cuma mungkin bisa dikurangi presentasi game Iya, iya, iya. ya kan? Your team Oh, is ini dia. Uranus yang langsung dimunculkan Peseret. dari TLID. Mereka langsung membawakan Harit juga. Berarti menandakan mereka udah siap sih lebih tepatnya Lim sama Lancelot dan juga Yishun Shen. Ya, mereka tahu ya untuk menghindari agar tim fighter tetap jalan dengan baik. Tapi apakah langsung diambil Lancelot? Di Samsung opot. Yazuke punya option itu sih. Tinggal dia pilih aja dia mau farming pakai Yishun Shen atau pakai Lancelot. Mana yang lebih secure buat dia? Jujur gue lebih suka Yisansin. Untuk sekarang gue juga Experience the Uh, euphony of pertama, suffering. Dia akan bisa flowers catch up will bloom. di arah mid gamenya. They call me a hero Kedua, because I dia saved juga my bisa nation menjadi from salah falling satu apart. power di late game. Iya, ya. Tapi sekarang bertukar ya. Yisan diambil oleh tim Liquid dan ya Lancelotnya untuk Alter Ego. Sebenarnya dari dua hero ini emang dependent 3 item gak sih, Be? Udah pasti ya. Beberapa hero yang udah muncul, beberapanya kayak ada yang dependent sama Sky Pierce, ada yang sama Endless Barrel. Atau Yishun Shin mungkin yang butuh banget kayak Malefic Roar. Dan The juga night sky pemilihan dari Blade of tells Despair. all Untuk damage team intinya is di mid banned. game. Karena seperti yang Ranger Mas bilang tadi, Yishun Shin lebih didominasi juga kalau udah mulai masuk mid game, late game. Dia lebih mengerikan dibandingkan Lancelot. Nah, dia nggak butuh pijakan ya untuk maju. Dia akan bermain front to back aja. always on the way. Dan Your ngelihat team dari is banned. bandnya, support kena. Lihat tuh. Hijume, makasih buffnya. Fans kamu lolos beasiswa kuliah. Weh, Woi, gokil. Congrats. Congratulations kakak. Tapi ini ya salah satu bukti yang bisa kita bilang banyak banget yang bisa yang benar-benar mendapatkan hasil positif dari Betul. MPL Indonesia. Betul, Ya. saatnya mengatakan apa? Apipi. Belum saatnya. Awewe. Belum saatnya Oh, belum. belum. Nanti ada saatnya kau Oh, tenang. ada saatnya. Ada saatnya kita lihat untuk band terakhirnya kemana. Nah, ini kayaknya masih bisa tertuju kepada Chow, Khalid, Gatot. Gatot kaca? Gatot kaca ya. Iya. Menurut gua I Gatot will choose my kaca. own Your path. team is banning. Ini. Halo. Halo aja tiba-tiba lu. Iya namanya juga. Buset tiba-tiba halo. Kan ikutin kamera kita. Iya ini Arlot nih. Arlot. Satunya lagi kayak masih ke support atau enggak sih, support udah habis harusnya. Dua ini yang paling Khalid populer sih. kan. Khalid sih kayaknya. Kali Torchow. Ya, dua-duanya juga fine buat ditutup. Atau mau diadu aja kayaknya Alrigo. Jadi mereka mungkin tutup Got ke 'em mid lane-nya. lined itu up in dia. my Ya, sight. ini Your yang team ditutup. is picking. Aduh nggak sih? Diadu. Oke. Mid dan Roamer belum kelihatan dari teman-teman Liquid. Sementara Roamer dan XP lane untuk Altrigo. Chow kah? Atau Khalid kah? Untuk bisa memberikan pressure di awal game. Kalau midnya mau burst, Chow. Ya, kalau mau burst. Tapi kalau mau main AoE, みんな Khalid を juga 守る bisa. ために Kalau 私 ya, はもっと強くなる oh sustain juga soalnya Be. Wait, ini mid lane last pick-nya harus punya burst damage loh. Kagura? Lunox, Kagura, Varsha. Ini masalahnya Lunox, Kagura Parsha, way better Parsha. Kenapa? Kalau misalnya Lunox oke, damage-nya oke cukup. Tapi yang ditakutkan adalah high ground balik lagi. Sebenarnya kalau mereka mau utility di midnya pun bisa mainnya mid to late game. Yesansinnya udah 3 item, Wah. Haritnya 2 item. Early-nya harus bisa hindarin team fight. Wah, aku tidak merekomendasikan itu sih. Iya. Di level MPL apalagi lawanmu adalah Alter Ego, di mana E-nya itu adalah early game, kayaknya itu nggak bijak sih, Lim. E-nya bukan El Familia. Early game. Early game. Early game. Alter Ego, A-nya Barbar. Ah, Wow. baru lagi tuh saya dengar tuh. Iya. Tapi 2 picknya nih. Gatot kaca. Ini salah satu hero andalan juga dan pembuktian Cici. XP lane. Ruby. Oh, Your Ruby. team Wait. is picking. Ruby XP?
Ruby XP. Ruby XP. Ini meminimalisir pergerakan dari Sansin. Jadi mungkin No one can take kalau you kita from ngomongin me. ke arah initiate power, ini mereka harusnya Alter Ego akan lebih bermain dengan responsif aja. Tapi bukan dia yang membuat keributan Profesor. Ya udah pasti ya. Ruby-nya di sini bakal react aja apa yang dibuat sama Kale ya. Dan Selama dia nggak jadi target, harusnya Shun sini bakal kerepotan juga sih kalau ada Ruby. Itu dia, berkali-kali dashnya. Gue Iya. menunggu sih burst damage-nya di mana. Apakah burst atau utility lagi dia mainkan? Among the planes exists the Utility lagi equilibrium. dimainkan. Utility, Which oke. Seperti yang gue Yes. bilang, Be, mereka mau main mid to late game. Hari 3 item, usernya 3 item. Mereka bisa main front to back. TLID, bagaimana cara mereka untuk menghindari team fight dari Alter Ego yang begitu geragas di early game. Nih Itu yang orang. akan kita lihat nih untuk di 7 menit awal. Itu orang. Walaupun pakai Zuxin, Ijume memang dari dulu, dari awal munculnya di KMPL, dia tuh permainannya agresif, Iya, dia tipikal mid lane yang kasar, dalam tanda barbar. kutip tuh nakal. Iya, Dia iya, berani. iya. Makanya cocok di muncul. Alter Ego. Sampai Itu ada dia. title-nya kan kalau kata CEO Kopat, tukang center katanya. Tukang center, benar. Tukang center. Ijume kenapa aku bilang cocok di Alter Ego? Karena barbar semua, nakal semua. Oke. Oke, jadi kita bakal menyaksikan Lim, apakah pasukan berkuda dengan Widi kembali menjadi kepala mereka mampu membawa satu kemenangan untuk tim mereka atau bahkan para keluarga Alter Ego kembali meredam Liquid untuk ke dasar klasemen. So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? All troops Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya kebangkitan Welcome to Liquid Mobile atau Legends. semakin terpuruk karena kalah di match ini. Artinya Liquid satu leg gak dapetin kemenangan match sama sekali. Satu leg menandakan satu kaki sudah tidak bisa melaju ke babak playoff. Ya, makin berat ya. Untuk teman-teman dari tim Liquid ID ketika mereka ingin mengejar ketertinggalan, tapi the veteran versus the young blood, Arvi, yang musim lalu cukup mengejutkan kita semua ketika menggantikan Hais di Alter Ego MPL. Dan bahkan bisa melakukan outplay loh. Bersinar di awal debutnya. Itu dia. Tapi dari Emblem sendiri kelihatan ya. Game sekarang jelas cooldown-nya tuh dahsyat sekali tau. Void Blast dengan 40% cooldown gak sampai 1 detik. 0,8. Dan bikin miskalkulasi damage karena ada shieldnya, jangan lupa. Itu enak banget sih spamnya. Cuman lawan Chusin PR juga. Ini dia bakal coba dipasang Yaskill di depan sana. Untungnya para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka masih punya Widi dan juga Yaskill. Dia masih terlalu jauh untuk bisa diangkat. Wah, itu bakal berat juga ya untuk poke ke arah dari Zuxinnya karena Hijume-nya bermain dengan agresif dan dia juga punya Brave Smite. Jadi secara laning otomatis bakal susah untuk Yaskill walaupun mungkin beberapa poke akan sampai ke sana. Oh, dia main sistemnya clear bareng ini, Be. Dia nggak coba untuk rotasi cari-cari vision untuk dapetin levelnya. Tapi dengan clear bareng sebenarnya bakal menang juga nanti. Ya. Mungkin konsepnya aku ngerti sih gimana caranya biar Gatot ini benar-benar ngejawab untuk Kalea dengan all in-nya. EOG-nya bakal defensif. Karena mau dari sisi manapun aku ngerasa ya Gatot Kaca ini kombonya susah banget untuk bisa connect EOG-nya. Selama dia defensif, ya Gatot bakal works. Kita bareng sama Ruby kan. Ruby yang initiate sama Vanden. Oke, bakal coba dipasang Widi di depan sana menangkap satu buah perpotongan coba di tangan para pasukan dari Camp Liquid. Alek menjadi poin killer satu, tapi ternyata pertukarannya tidak cukup adil. Pertukaran antara jungle dan juga roamer. Dikalkulasi seperti apapun di menit kedua itu gak bakal ada yang bisa membayarkan utangnya. Terlalu mahal pertukaran mereka. Retribution dari Yasuke. Target menuju ke arah Widi. Ingat masih ada 2 anak tangga kembali. Tapi Joe langsung terbang dengan awan Kington menuju ke arah para pompa. Mencoba untuk menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Iya, tapi gue nggak tahu sih kenapa dimajuin lagi tadi. Agak sedikit sayang jadinya. Dan Alter Ego, Ranger Emas dan juga Lin Kocho with Trust. Wow. 2 suara, 4 suara untuk Liquid, 2 untuk Alter Ego. Tapi ya Kan gue patch baru ya. mempertanyakan sih kayak Ya. apa yang coba untuk dilakukan Joe sebelumnya? Dia nggak punya traceless, itu yang pertama. Dalam ancaman juga. Turtle ship-nya pun sebenarnya masih ready loh. Dia kalau misalkan emang mau team fight, lepasin turtle ship and then escape. Masih diinjek tadi. Iya. Masih di kakinya dia. Dia masih bisa escape sebenarnya. Dia masih bisa set up lagi buat turtle. Tapi dengan kekalahan barusan, apalagi dengan trade yang begitu tidak adil, Alek dengan adanya Joe dan bahkan sekarang di invade. Bakal coba dipasang WD di depan sana. Tidak boleh ter-takedown. WD ingat damage yang kalkulasi. Memang bisa ditangkap dengan tsunami slam cover yang sangat baik. Tapi itu dia. Satu kali puncher dari Yasuke menyelamatkan dirinya. Bahkan sahabat force dari Kabuki. Nggak berhasil menyampai ke arah belakang. Para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan WD. Dan para pasukan dari tim Alter Ego bahkan tidak ada satupun yang menjadi korban jiwa pertukaran yang lagi-lagi nggak adil. Lim.
Hingga 1.500 gold. Ini bukan hanya tentang adil, tapi rugi. Ya, mungkin kalau untuk balik ke lane-nya lumayan cepat. Ada Flying Cloud. Masalahnya bukan cuma balik ke lane. Experience gold yang didapatkan dari bonus skill, belum lagi dari level yang tertinggal. Ini pelan-pelan akan bahaya. Dan Yasuke, dia udah punya War Axe. Ini menandakan next team fight-nya, dia recovery HP-nya sangat mudah sekali dengan efek dari Spell Vamp. Dan jangan Tambah lupa lagi true damage. Itu akan menyulitkan bagi Widi untuk bertahan. Langsung coba dipasang dengan Aran. Flicker telah dikeluarkan dan Retribution di depan sana membuat Aran termakan. Tenggelam oleh para permainan dari tim Alter Ego. El Familia. Seperti yang sudah dibahas oleh Lim, Profesor KB dan juga saya. Mereka bermain as a pack. Sedangkan para pasukan berkuda, mereka seakan-akan lari dengan kudanya sendiri-sendiri, Lim. Mereka ketinggalan 1 langkah sih. Ini hati-hati, bisa jadi 2 langkah, 3 langkah untuk selanjutnya. Karena gold yang akan berbeda. Ingat papan catur yang dimainkan untuk di line of down kali ini. Sedang dipegang oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Widi tanpa ada following up damage yang instan. Widi malah terangkat di depan sana. Fokus dari Yasuke. Oh, lihat miss! Punchernya! Gak ada yang bisa diselamatkan. 1 kali miss puncher mencoba dibayarkan dengan adanya Joe juga. Tapi para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak tinggal diam. Dengan adanya pemaksaan menuju ke arah belakang, Yaskiel berhasil mendapatkan double kill. Yaskiel, Wise Man berhasil membuat poin kill yang sangat berarti. Kebangkitan dari tim Liquid di menit yang kelima. Team fight yang akhirnya muncul. Liquid tahu ada celah nih. Mereka ambil turtle, kita ambil orang. Dan targetnya benar-benar manis banget dari Yaskiel karena emang dia berada di range yang aman. Ini yang sempat kita bilang tadi ya, hero utility, damage-nya emang gak terlalu burst. Damage-nya gak bakal bisa nge-follow untuk Widi dengan kaleannya. Tapi setidaknya, 1 kali aja dia ngebuka real world manipulation. Ketika Alter Ego terjebak semua membernya di dalam kotak itu, udah pasti tim Liquid lebih punya keuntungan di sana. Ditambah lagi tadi 1 di dalam real world manipulation. Sayang sekali Yasuke miss punchernya, Lim. Iya. Makanya langsung semua mata menuju ke arah Yasuke. Plus udah glowing juga tadi kan. Glowing. Itu udah enak banget sih untuk anti regennya udah cukup sebetulnya. Over resource nggak, Be? Glowing Dome ini? Kayaknya enggak sih. Kalau dari yang aku lihat, kayaknya emang Gatotnya bakal ditugaskan cuma buat ini aja, nahan damage yang pertama. Yang kedua, efek Spell Vamp. Aran bakal coba dipasang, Flicker udah tidak ada retribution setelah dikeluarkan. Damage dari Lancelot masih terlalu besar membuat Aran ter-take down. Ingat Glowing One kembali lagi menjadi ujung tombak untuk menghentikan pergerakan dari Aran. Ya, buat Uranus juga dengan regennya. Jadi nggak cuma buat Yaskiel, nggak cuma buat Isunchin nanti dengan item-item seperti Endless-nya. Tapi tentu untuk regen dari Uranusnya ini nggak over resource, tapi lebih ke Alec-nya bakal lebih mudah untuk dihancurkan aja di early game. Jadi harus lebih cepat untuk bikin item selanjutnya. Ya, dan itu juga jadi celah kan untuk Liquid bisa makan karena Alec. Cuma lihat dari item Enchanted Talisman ya untuk harinya Kabuki. Berarti damage-nya agak sedikit kurang. Oke, langsung ada Tsunami Slam, follow yang tim setelah dikeluarkan tapi apa kemudian double stun yang diberikan oleh Alec di belakang sana membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan 2 pemain. Ino memang tumbang, tapi lihat pertukaran yang mereka dapatkan. Romer dan juga Jungle, sehingga kembali lagi perfect turtle buat para keluarga dari Alter Ego. Dan mereka mau terus, mereka akan coba tabrak lagi ke jungle yang dimiliki oleh Liquid. Wow, ini agak berat banget untuk Kabuki. Pertama, ini Harit scaling late game. Early-nya sebenarnya dia udah nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika lane lainnya bergoyang, mau tidak mau Harit ini menjadi ancaman di area gold lane-nya. Dia nggak bisa farming dengan tenang dan santai lagi, Lim. Ya. Dengan build yang tadi gue sempat bahas, Enchanted Talisman, berarti damage-nya nggak terlalu boost kayak Starliu. Ya, minim sekali ya. Dan sekarang gas di bawah. Ini Nino menjadi target utama sama Force telah dikeluarkan dan Nino tidak akan bisa menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Sang kuda kali ini kembali coba untuk menggebrak seluruh kakinya, tapi ternyata 1 point kill di bottom lane dengan pertukaran 1 turret itu tidak menjadi 1 keuntungan yang maksimal. Karena mereka berhasil menekan di depan sana dengan adanya 1 turret tambahan di arah mid lane. Turret yang sangat mahal membuka vision terhadap para pasukan dan tim Liquid dengan real world manipulation yang hanya bisa mengusir mundur. Kehilangan purple buff itu sudah pasti. Kehilangan mid turret itu juga sudah pasti. Jadi Darin sudah diuntungkan, kembali lagi Liquid. Papan catur terus bergerak, pion demi pion tetap termakan. Masalahnya mereka keluar 1 per 1 loh. Killnya terbuang 1 demi 1, Be. Ya, gak ada sinergi ya yang terlihat dari tim Liquid ID. Kita sudah bahas, El Familia bermain as a pack. Sekarang sang pasukan berkuda, mereka berlari sendiri-sendiri dengan kudanya. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengendarai atau bisa
mempalai sang pasukan kuda ini. Lim. Memacu kuda ini ya. Iya. Mereka Sekarang cepat Kabuki. regroup. Wah, Kabuki tertinggal. Oke, Kabuki tertinggal, tapi bukan hanya itu aja, Alek. Menutup jalan Kabuki, Zaman Force telah dikeluarkan. Dan WD, informasi terlihat di depan sana. WD bakal coba dipakai pada pasukan dari Game Liquid. Ditutup dengan ada amat terhadap perhatian. Tuasan diberikan dengan remote manipulation free daerah belakang Aaron. Mencoba untuk mendistraction, tapi nampaknya Aaron gak mampu turun untuk cukup lama. I'm offended from Nino. Menutup Joe untuk bisa pulang. Aran hanya bisa berdansa, hanya bisa cari piring di depan sana. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka nggak ada yang fokus ke Aran. Aran nggak punya damage, biarin aja. Yasuke-nya too strong sih. Mereka nggak bisa nangkap Yasuke sama sekali. Dan pelincahan Yasuke, belum lagi damage-nya. Dan sekarang Lord untuk Alterigo. Ini banyak banget sih trigger yang bisa dilakukan sama Yasuke. Beberapa flicker dan juga Zaman Force dari Kabuki tadi sempat keprox juga. Dan sekarang, even Aran, kayaknya bakal mereka gas deh. Iya. Karena yang pertama, mereka udah punya glowing, mereka udah punya damage. Sementara kalau kita ngomongin soal brute force dari Yasuke, dia jadi gak gampang buat take down. Sekalipun nanti akan ada puncture yang miss, cooldown dia cepet banget. Ya walaupun Kalea untuk airborne effect-nya ini nggak bisa dikurangin kan. Ya. Dia akan tetap segitu karena ultimate ya. Plus gue ngelihatnya untuk main front to back sekarang udah ready banget Alterigo. Granger-nya pun udah harus dihitung. Udah 3 kill. Udah boleh dipertimbangkan sih, apalagi dengan adanya Skypierce dan juga Malefic Roar. Bukan masalah itu doang, Profesor. Lihat betapa kayaknya mereka. Sampai Arfi berani buat Blade of Despair. Iya, Itu harus wajib. dia nggak si Halberd loh ya, dia langsung bikin Blade Langsung. of Despair pokoknya. Oh mungkin karena udah ada Dominance Ice dan juga Glowing. Betul, dan ditambah lagi kita lihat Arfi benar-benar bisa nge-burst dari belakang. Kita menyaksikan dari tadi Arfi free hit. Pembawaan Lord di arah bottom lane diiringi dengan Yasuke bergerak merotasi ke arah mid lane nampaknya kali ini, Lim. Apa nggak boleh terlalu mikirin match up kali ya? Karena sinergi jadi nggak jalan, mid sama roamernya nggak bisa kerja sama bareng. Dan lihat, untuk defense-nya oke, kita hitung ada Yiv. Clear wave-nya lumayan cepat, tapi perbedaan goldnya semakin lebar. Oke, breathing time di tangan dari Widi. Harusnya mungkin akan ada lebih power dan bahkan Madden, dan di situ dia Arfi semakin nambah untuk stack yang dimiliki. Dan oh my god, Arfi! Harta tata! Dead Sonata! Meledakkan Joe di dalam best turretnya sendiri. Meledak! Ya bahkan best turret nggak bisa nih tadi melindungi posisi dari Joe. Dan sekarang terus Alterigo nggak mau mundur. Nino, I'm offended. Tapi lihat Hijume menutup yes-nya. Tidak bisa fokus untuk bisa melakukan follow up. Tapi kehilangan kabur di depan sana. Bersama dengan adanya WD. One last hit. Apakah ada pancar kali ini? 2 point kill mencoba dimainkan oleh Yasuke. Tidak ada anak tangga terakhir. Dan dia harus tercatat di depan sana. Terlalu jauh. Bermain dengan adanya pancar. Tapi Oh, kita Flying lihat Cloud, di Flying sana Cloud. Flying Cloud dari Joe. Mencoba untuk jalan ke arah Hijume. Tapi ternyata keputusan yang tepat untuk mundur, Lim. Ya terlalu sakit juga tadi damage balasan dari Arfi. Tapi ya itu dia, Flying Cloud ketika lagi terbang di atas itu untargetable. Gak bisa dipapain. Ya. Dan sekarang ada immortality dari Alek. Sementara kita barusan disaksikan dengan Arfi, dengan play dia. Dia udah punya Blade of Despair, dia juga punya Winter Crown. Semakin sulit untuk tim Liquid ID menghentikan bagaimana teror dari Arfi yang dari tadi benar-benar gak bisa di shutdown. Wah, cukup berat sih, high ground defense-nya juga gak terlalu kuat ya. Ini juga problem akibat Purify Hijume sih jujur menurut gua. Jadi satu-satunya target yang mungkin bisa di instant kill kali ini selain Arfi, ya udah nggak bisa. Hijume-nya udah pakai Purify, dia respect pertama. Karena kalau kita lihat Alek dari tadi, Alek tuh bukan cover Hijume, tapi Alek tutup dealer damage ya Liquid. Masalahnya satu-satunya yang bisa nge-trigger cuma di Widi nih, Be. Mau gak mau ya, Purify-nya. gak ada lagi soalnya. Mas Dan itu turtle pun ship, kayak ngebuang banyak resource juga kan. itu dia. Targeting ke arah dari Arfi, kayaknya gak terlalu bijak buat sekarang. Beda kondisinya, kalau mungkin goldnya gak nyampe 7.000 Lim. Tapi kalau goldnya nyampe 7.000, wah ini bakal susah banget untuk mencari target ke arah Arfi. Memang agak cukup berat untuk tim Liquid bisa bangkit. Karena Kabuki dia nggak punya space farming. Kabuki bukan tipikal farming bisa keluar kandang dan langsung mundur lagi. Ini berat banget jadi bisa dibilang. Liquid butuh shutdown yang sangat berarti. Tapi dengan tidak adanya Holy Defense di atas menit yang ke-12. Kecil. Mereka mencoba untuk menabrak konsol gaming telah dilakukan oleh Alex. Tapi target utama mereka belum terlihat positioningnya. Satu best turret telah dipecahkan. Top best turret menjadi pilihan kedua. Tapi Yasuke standby on position meninggalkan Aran. Flying Cloud di depan sana. Widi mencoba untuk menabrak satu ditutup dengan Unbreakable Ball. Dan bakal lihat di depan sana. Widi gagal untuk bisa memberikan Tsunami Slave. Yasuke save. masih ada satu turret yang bisa depankan hilang. Ditelan bumi. Lihat. Sang pasukan berkuda mencoba untuk bertahan dengan Joe. Damage cukup besar.
besar tapi Yasuke one last hit. Tidak bisa dibalikan kembali keadaan dengan Alex yang harus mundur ke belakang. Alex hanya tinggal nama saja. Nyawanya tidak bisa mundur. Dan tadi yang benar-benar membuat tim Liquid masih mampu bisa bertahan adalah Joe. Dengan maksimal dealer damage ke orang-orang yang bisa dia makan. Itu dia, diusir mundur. Tapi ya kelihatan banget tadi untuk Flying Cloud. Dia turun dan gak bisa juga langsung ke skill. Iya itu dia. Permasalahannya juga untuk Alter Ego, mereka nggak berhasil untuk melakukan eksekusi untuk game ini. Alter Ego seperti biasa ketika di high ground, mereka terburu-buru untuk menciptakan sebuah end game. Yang padahal mereka ternyata masih belum bisa untuk mengeksekusi game ini. Butuh waktu lagi nih karena barusan shutdown yang begitu mahal dari RV. Sehingga membuat gamenya jadi akan sedikit swing dari segi gold. Hati-hati karena tempo gak akan turun. This is Alter Ego. Kita tahu yang dimana ketika dia neken itu susah lepas. Itu udah lagi menang. Kalah aja mereka nggak mau Kalah aja turun. kan, iya. Itu dia. Kalah aja nggak mau turun tempo. Gimana menang? Makanya pressure-nya akan berat sekali. Dan Liquid mereka masih bermain di luar. Ya, tapi Lim aku setuju banget. Memang potensi untuk memaksakan mendapatkan satu buah poin kill aja itu pasti akan selalu didapatkan. Widih bakal bertahan dengan unbreakable damage yang terlalu besar di belakang sana. Tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi. Apa terkait Fori Bensin dikeluarkan kamu kita pada saat Fori tidak akan bisa bergerak dengan cukup banyak Yasuke. Target utamanya lihat dua tipe yang berbeda. Jatuh menuju ke Yeskill dan kamu udah hilang. Ini bencana. Dua orang tersisa Joe dan juga Aaron mampukah mereka bertahan tapi mereka nggak akan mampu bisa menang. Dia bisa diberikan oleh seorang Arby dengan Rhapsody-nya bernyanyi Hilang. di depan sana. Hilang. Sang pasukan berkuda dipatahkan kakinya di game pertama oleh Ella Familia. 1 poin masih belum terlihat dari nerf Alter Ego, malah terlihat menjadi buff. Patch baru, map baru masih belum menjadi solusi untuk tim Liquid ID. Dan bahkan Alter Ego lebih galak lagi untuk di patch kali ini. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim dengan agresivitas dan early